Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Prapaskah dan pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 53 ayat 1 sampai ke 7. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian yang akan dinyanyikan oleh Angel Peter dan Mike Muhede, dan kita mengikuti atau mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku. Bapak Ibu, pujian yang sudah dilantunkan tadi mengingatkan kita begitu besar pengorbanan Tuhan. Oleh karena itu mari kita menaikkan doa kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, dan mari kita menyatukan hati. Tuhan Allah Bapa yang di surga, di keheningan malam hari ini Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas penyertaan kami, atas penyertaan Tuhan kepada kami
di sepanjang hari ini. Sejenak kami ingin merenungkan firman Tuhan, memasuki Prapaskah yang mengingatkan kami akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu. Mampukan kami untuk menghayati firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa terus dibentuk menjadi umat kepunyaan-Mu yang dapat mewartakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama dari Mazmur 53 ayat 1 sampai 7 yang demikian. Kebobrokan manusia untuk pemimpin biduan menurut lagu Mahalat nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepung-Mu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion, keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini bertemakan tentang psikopat. Judul yang tidak biasa sebenarnya, tentang psikopat. Tetapi mari kita pahami di balik istilah psikopat dan kita hubungkan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sebenarnya apa pengertian psikopat? Psikopat adalah orang yang memiliki gangguan kepribadian yang ditunjukkan dengan perilaku kasar, tidak sensitif atau tidak peka lingkungan, manipulatif dan antisosial. Dari majalah Detik Health, Senin tanggal 28 Maret 2011, ada penayangan atau berita tentang penangkapan seorang psikopat yang luar biasa karena perbuatannya sungguh mengerikan dan menyeramkan. Psikopat sendiri bisa diartikan orang yang tidak mempunyai rasa bersalah, suka berbohong, menganiaya, membunuh, dan seterusnya. Banyak hal yang dilakukan tanpa memiliki perasaan. Dan di Indonesia pun juga beberapa kali terjadi. Salah satunya adalah Rian dari Jombang. Mungkin Bapak Ibu masih ingat cerita itu, bahwa seorang pria yang bernama Rian sudah membunuh 11 orang dan dia tidak merasa bersalah. Seolah-olah Rian tidak mempunyai hati nurani dan tidak mempunyai emosi. Padahal orang-orang yang kehilangan keluarganya sungguh merasa sedih sekali. Nah, itulah Bapak Ibu yang dinamakan psikopat. Kenapa kita mengambil tema psikopat? Hanya untuk mengingatkan kita bahwa ada beberapa orang yang saat itu pada zaman Daud melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, bahkan tidak manusiawi. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penyebab psikopat biasanya karena pernah dianiaya, pernah disiksa, atau ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Pernah dianiaya, mungkin perlakuan orang tua, orang-orang terdekat di sekitarnya, atau dibully di sekolah. Ini bisa menyebabkan anak memiliki memori yang melekat sehingga dia menjadi psikopat. Demikian juga anak-anak atau orang yang pernah mendapatkan siksaan
atau orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Mungkin ini terjadi pada anak-anak usia remaja ya, mungkin, atau orang-orang yang sudah menikah. Ketika orang yang dicintai tiba-tiba meninggalkan dan memberikan luka yang sangat mendalam, bisa mendorong seseorang untuk menjadi psikopat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah mendengar orang-orang muda atau orang-orang yang pernah melakukan perbuatan psikopat tersebut. Psikopat tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada zaman Nabi Daud hal itu pernah terjadi. Ketika kita membaca tadi Mazmur 53 ayat 1 dan ke-7, di situ adalah menceritakan kelamnya kehidupan umat Tuhan, umat Israel yang disakiti. Bahkan di ayat yang ke-5 yang demikian, tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Nah, jadi Mazmur Daud menceritakan ketika umat Tuhan saat itu disiksa dan disakiti, bahkan seperti diibaratkan memakan roti yang habis. Begitu sadisnya sehingga melumatkan atau menghabisi umat yang dikasihi Tuhan. Nah, cerita tentang psikopat ini menjadi contoh bagi kita, umat Allah, bahwa orang-orang yang melakukan kesalahan dan tidak merasa salah harus segera datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan atau perbuatan yang lebih buruk lagi, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Kalau ada saudara kita yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita juga menegur dan mengajak kembali kepada Tuhan. Kita bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, melakukan kehendaknya dengan melakukan kebaikan kepada siapapun, baik saudara seiman, orang-orang di sekitar kita, walaupun berbeda keyakinan. Tetapi kita mempunyai perbuatan baik kepada mereka karena kasih Tuhan kepada kita. Jangan pernah menjadi psikopat yang melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik tetapi merasa tidak bersalah. Contoh yang kecil saja, misalnya menyinggung orang dengan perkataan, mengabaikan orang lain, misalnya ada di hadapannya tetapi tidak disapa. Kalau bahasa Jawa nggak diuwong nih gitu. Itu adalah salah satu juga ciri dari psikopat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tentu tidak ingin menjadi orang-orang yang berlaku seperti itu, berlaku tidak baik. Dan masa Prapaskah ini menjadi momen bagi kita untuk merenungkan kembali semua perbuatan kita dengan melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus di kayu salib mempunyai misi yang besar untuk penyelamatan manusia, menyelamatkan kita semua yang mau percaya, mau mengakui, dan mau menerima Yesus di dalam kehidupan kita untuk diselamatkan. Bila kita temukan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau melanggar firman Tuhan, maka segera kita datang kepadanya untuk memohon pengampunan supaya hidup kita dipulihkan. Kita manusia biasa, tentu tidak selalu setiap hari bisa berbuat baik. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sudah melanggar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, terlalu besar pengorbananmu Yesus, terlalu mahal darahmu Yesus. Kita menghormati pengorbanan Tuhan Yesus
yang sudah memiliki misi besar penyelamatan untuk kita dengan kita mewartakan kasih dan kebaikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi alat untuk menyampaikan kasih dan damai sejahtera untuk siapapun yang kita temui. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merenungkan Prapaskah, selamat merenungkan kasih Tuhan, dan jadilah orang yang dipakai untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.